pagi. Hari ini saya juga ingin berbagi dengan Anda hal yang saya syukuri. Hari Sabtu kemarin, di hari ibadat, adalah hari yang cukup padat buat saya karena ada banyak hal yang saya lakukan. Jadi karena di Pulau Batam ini, para pasien yang terkena COVID-19 ini jumlahnya terus meningkat. Sehingga majelis pun di jemaat memutuskan bahwa selama 2 minggu ke depan ini, kami akan beribadah secara online. Jadi hari Sabtu kemarin pun kami bersiap-siap karena ibadah akan dimulai pukul 9 pagi. Ketika pukul 9 tiba di hari Sabtu itu, kami harus berbagi. Karena di sesi itu, sekolah sahabat ibadah dewasa berjalan dimulai, namun di waktu yang sama, anak-anak pun memiliki waktu khusus untuk beribadah. Jadi karena saya termasuk guru sekolah sahabat anak-anak, jadi saya pun masuk ke breakout room untuk mengajar satu kelas anak-anak, yaitu usia 3-6 tahun. Jadi saya mulai mengajar mereka dari ayat hafalan, lagu-lagu, dan juga cerita Alkitab. Selesai kelas anak-anak itu sekitar jam 10-an, lalu kami pun bergabung bersama dengan orang tua untuk ibadah utama. Selesai ibadah selesai sekitar jam 12-an. Setelah itu dari jam makan siang sampai jam setengah 3, saya mengambil waktu sebentar untuk bersiap-siap karena saya diminta untuk menyampaikan satu materi mengenai para misionaris di tahun 1900 sampai 1950 di benua-benua di dunia. Bagaimana para misionaris ini mendedikasikan waktu mereka, tenaga mereka, bahkan harta mereka untuk penyebaran agama Kristen Advent ke seluruh dunia. Nah, selama 1 minggu yang lalu, saya sudah mulai mencari materinya, namun belum selesai. Karena dari tuntutan kelas itu harus ada 8 tokoh yang dijelaskan. Tapi saya baru mendapatkan 6 tokoh, jadi kurang 2 tokoh lagi. Nah, saya rasa di waktu makan siang itu saya masih punya waktu untuk mencari tahu lagi. Puji Tuhan, suami saya membantu saya mendapatkan jawabannya, sehingga mudah bagi saya untuk cepat membuatnya dalam satu file PowerPoint. Dan puji Tuhan, itu selesai. Jadi 2:30 sore ketika acara kelas kemajuan sudah dimulai, saya pun membagikan materi kepada kelas penyelidik. Nah, jadi sudah selesai sampai jam 4 sore. Di jam 4 sore, saya melanjutkan lagi tugas pelayanan sebagai MC di acara Pemuda Advent. Jadi di acara Pemuda ini, ada tamu dari kampus 1000 Missionaries di Medan, di mana mereka akan promosi di jemaat kami, dan diundang juga jemaat-jemaat yang lain. Jadi saya bersama dengan partner saya di sana menjadi MC, dan kami pun terus melayani sampai selesai tutup sabat. Setelah itu dari jam tutup sabat sampai jam 8, saya istirahat sebentar, persiapan makan malam, dan lanjut lagi untuk rapat secara online dari guru-guru sekolah sahabat anak-anak karena sahabat depan adalah acara anak-anak, di mana dari pagi sampai siang itu adalah acara khusus untuk anak-anak, untuk menampilkan talenta-talenta dan untuk mendoakan seluruh anak-anak. Jadi untuk menyusun acara-acara itu kami harus briefing dulu di rapat tersebut. Jadi rapat itu dari jam 8 malam sampai jam 10 malam. Cukup panjang yang kami bahas, dan setelah selesai rapat itu, saya mulai merasakan pusing di kepala. Kalau dulu waktu masih muda, masih usia belasan sampai 20-an, rasanya beraktivitas penuh dalam satu hari itu hal yang biasa. Tapi sekarang karena semakin tua, jadi daya tahan tubuh ini semakin berkurang, saya mulai rasakan pusing. Saya juga pikir mungkin karena dari pagi sampai malam sekali terus di handphone karena untuk Zoom online. Jadi saya rasa terlalu lama mata ini melihat di layar handphone. Jadi saya sudah mulai rasa tidak enak di kepala. Saya istirahat sambil berdoa, Tuhan kiranya sepanjang malam Tuhan berkenan untuk memulihkan kembali tenaga saya dan menyembuhkan sakit kepala ini. Puji Tuhan, keesokan harinya ketika bangun, saya boleh merasakan segar kembali, tidak lagi sakit kepala. Saya bersyukur kepada Tuhan bagaimana nikmatnya tidur dan istirahat yang cukup itu
dapat membantu pemulihan kesehatan kita. Inilah hal yang saya syukuri. Saya rindu Anda pun dapat memiliki hal yang Anda syukuri. Mari mulailah dari hal-hal yang sederhana, yaitu hal-hal yang kecil. Baik, mari kita lanjutkan bacaan renungan pagi kita hari ini di tanggal 21 Juni dengan judul Dengan Musik yang Baik yang Akan Menjadi Berkat. Ayat intinya tertulis di dalam Mazmur 100 ayat yang kedua. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Penjelasannya, biarlah ada nyanyian di dalam rumah tangga, nyanyian-nyanyian yang merdu dan suci, maka akan terdapat lebih sedikit kata-kata yang penuh dengan kemarahan dan lebih banyak kegembiraan dan harapan dan kesukaan. Sebagai satu bagian dari upacara keagamaan, nyanyian adalah suatu perbuatan dalam perbaktian sama seperti doa. Sesungguhnya, banyak dari antara nyanyian itu adalah doa. Saya merasa gelisah sementara saya menyaksikan kelakuan yang sembrono dari para pria dan wanita yang mengaku percaya kepada kebenaran. Mereka mempunyai suatu pendengaran yang tajam kepada musik, dan iblis mengetahui alat-alat musik apa yang dapat menggairahkan supaya hidup, memikat, dan mempesona pikiran, sehingga Kristus tidak diinginkan lagi. Tugas-tugas yang hikmat dipercayakan kepada para orang muda, dan mereka menganggap enteng atas tugas-tugas ini. Mereka memasukkan musik ke dalam rumah mereka, gantinya sebagai pendorong untuk kesucian dan kerohanian. Musik itu telah menjadi alat untuk mengalihkan pikiran mereka dari kebenaran. Musik-musik populer dan nyanyian yang merangsang setiap hari tampaknya menyenangkan dan cocok kepada selera mereka. Alat-alat musik telah menyita banyak waktu mereka yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk berdoa yang tekun. Bila mana musik tidak disalahgunakan, maka musik itu akan menjadi suatu berkat yang besar. Tetapi apabila musik itu digunakan secara salah, akan menjadi laknat yang mengerikan. Apakah jadinya jika engkau telah dididik dan dilatih dalam seni musik namun belum pernah diajar untuk menyanyikan lagu yang baru itu? Apakah artinya semua pendidikan ini? Kalau engkau belum diajar dengan baik untuk menjadi anggota keluarga Tuhan, putra dan putri Allah, tidak seorang pun yang di dalamnya telah berdiam juru selamat akan menghinakan dia di hadapan orang-orang lain oleh menghasilkan lagu-lagu dan alat musik yang menarik pikiran dari Allah dan surga kepada hal-hal yang sepele dan sia-sia. Musik diciptakan untuk melayani tujuan yang suci, mengangkat pikiran pada yang murni, yang mulia, dan yang meninggikan, dan membangunkan jiwa untuk berbakti dan bersyukur kepada Allah. Sementara tentara pekerja-pekerja Tuhan di dunia ini menyanyikan nyanyian puji-pujian mereka, biduan yang di atas menggabungkan diri dengan mereka dalam ucapan syukur, memuji Allah dan anaknya. Aplikasi bagi kita hari ini. Mari kita pilih musik-musik yang enak didengar namun tujuannya adalah untuk membawa kita lebih menghargai Tuhan, lebih berbakti kepadanya dan bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Karena seringkali khususnya anak-anak muda ini yang mudah sekali tergoda dengan musik-musik populer, musik-musik di luar dari lagu rohani, yang menurut mereka itu dapat menggugah hati mereka, namun sebenarnya membawa pikiran semakin jauh dari Tuhan. Tapi ketika kita sudah tahu informasi yang benar dan baik ini, mari kita putar dan nyanyikan lagu-lagu rohani di rumah agar bersama dengan para malaikat kita akan bersatu memuji Tuhan. Dan biasanya saya mengumpulkan, mendownload dari internet lagu-lagu rohani cukup banyak. Saya kumpulkan dalam satu USB. Dan ketika kami berangkat keluar rumah menggunakan mobil, saya akan pasang file di USB itu isinya adalah lagu-lagu rohani. Jadi kemanapun kami pergi menggunakan mobil, kami akan senantiasa mendengarkan musik-musik rohani yang isinya adalah kepujian bagi nama Tuhan.
Mari kita coba juga mencari cara-cara lain agar lebih banyak lagi puji-pujian yang kita dengar untuk memuliakan nama Tuhan. Slogan kita awali hari ini dengan renungan pagi. Dan menjadi pokok doa bagi kita, mari kita lebih memilih lagi untuk tidak terlalu senang akan lagu-lagu duniawi. Mungkin itu akan cocok untuk saat-saat tertentu, tapi biarlah telinga kita didominasi untuk lebih mendengarkan musik-musik surgawi. Terlebih jika Anda dikaruniai oleh talenta bermain musik, baik itu bermain piano, mungkin recorder, ataupun biola, gitar, dan alat musik lainnya. Mari semakin asah talenta Anda, dan ingatlah untuk dapat menggunakan talenta itu menyanyikan dan menggunakan musik untuk kepujian nama Tuhan. Menjadi pokok doa bagi kita khususnya di masa pandemik ini. Semakin banyak sahabat-sahabat dan kenalan kita dan juga mungkin saudara kita yang kurang sehat di mana daya tahan imunnya semakin turun. Mari kita turut mendoakan mereka agar kiranya Tuhan boleh memberikan kepulihan yang terbaik sehingga mereka dapat sehat kembali dan semakin bersyukur untuk berkat Tuhan menggunakan kesehatan itu untuk memuliakan Tuhan. Jika ada di antara Anda yang ingin turut didoakan, mari tuliskanlah seperti biasa usulan doa Anda di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih banyak, mari kita kembali bertemu esok hari untuk melanjutkan bacaan renungan pagi kita. Sampai jumpa, tetap jagalah kesehatan kita, dan mari kita semangat untuk mengawali aktivitas kita hari ini. Tuhan memberkati. Amin.